Halo, perkenalkan saya Kadek Pujasmara Miranda, dokter muda yang menjalani KKM di bagian anestesi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan AHA 2010 dan AHA 2015. Di mana basic life support atau yang dikenal dengan bantuan hidup dasar adalah penanganan awal pada pasien yang mengalami henti jantung, henti napas atau obstruksi jalan napas. Di mana standar PHD sendiri itu adalah America Heart Association atau AHA. American Heart Association merupakan suatu perkumpulan yang berdiri pada 1966 dan menetapkan untuk pertama kali mengenai resusitasi. AHA terus memperbarui berbagai metode yang digunakan untuk melakukan CPR, khususnya dalam hal kompresi. Di mana yang kita ketahui ada AHA 2010 dan 2015. Pada AHA di mana ada perbandingan pada keduanya, ada yang harus diupdate dan ada yang harus ditambah dari AHA 2010 ke 2015. Untuk itu saya akan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan dan pengaktifan cepat sistem tanggapan darurat. Pada AHA 2010, healthcare provider harus memastikan reaksi pasien sewaktu memeriksanya untuk menentukan apakah napasnya terhenti atau tidak. Pada AHA 2015, healthcare provider harus meminta bantuan terdekat bila mengetahui korban tidak menunjukkan reaksi. Namun akan lebih praktis bagi healthcare provider untuk melanjutkan dengan menilai pernapasan dan denyut secara bersamaan sebelum benar-benar mengaktifkan sistem tanggapan darurat. Yang kedua, penekanan pada kompresi dada. Pada AHA 2010, melakukan kompresi dada dan napas buatan untuk korban serangan jantung adalah tindakan yang perlu dilakukan oleh EMS dan penolong profesional di lingkungan rumah sakit. Pada AHA 2015, melakukan kompresi dada dan menyediakan ventilasi untuk semua pasien dewasa yang mengalami serangan jantung adalah tindakan yang harus dilakukan oleh healthcare provider, baik yang disebabkan maupun tidak disebabkan oleh jantung. Lebih lanjut, penting bagi healthcare provider untuk menyesuaikan urutan tindakan penyelamatan berdasarkan penyebab utama serangan. Selanjutnya adalah kejut atau CPR terlebih dahulu. Pada AHA 2010, bila penolong menyaksikan terjadinya serangan jantung di luar rumah sakit dan AED tidak tersedia di lokasi, penolong harus memulai CPR dengan kompresi dada dan menggunakan AED sesegera mungkin. Namun, apabila AED atau defibrilator tersedia di lokasi, harus segera memberikan CPR dan menggunakan AED segera setelah tersedia. Pada AHA 2015, untuk pasien dewasa yang mengalami serangan jantung dan jatuh pada saat AED dapat segera tersedia, penting bahwa defibrilator digunakan secepat mungkin. Untuk orang dewasa yang mengalami serangan jantung tidak terpantau atau saat AED tidak tersedia, penting bila CPR dijalankan sewaktu peralatan defibrilator sedang diambil dan diterapkan. Dan bila defibrilasi jika diindikasikan, diterapkan segera setelah perangkat siap digunakan. Kecepatan kompresi dada 100 hingga 120 per menit. Pada AHA 2010, penolong tidak terlatih dan healthcare provider perlu melakukan kompresi dada pada kecepatan minimum 100 per menit. Pada AHA 2015, pada orang dewasa menjadi korban serangan jantung, penolong perlu melakukan kompresi dada pada kecepatan 100 hingga 120 menit. Sebenarnya tidak terlalu signifikan perubahannya, namun di sini diberikan batas kompresi dada, kecepatan kompresi dada yaitu 120 per menit, karena apabila lebih dari itu akan menunjukkan bahwa saat kecepatan kompresi meningkat dari 120 per menit itu kedalaman kompresi akan berkurang tergantung pada dosis, seperti itu. Selanjutnya ada kedalaman kompresi dada. Pada AHA 2010, tulang dada orang dewasa harus ditekan minimum sedalam 5 cm. Pada AHA 2015, minimum 5 cm dan maksimum 6 cm. Kenapa diberikan batas maksimum? Karena apabila lebih dari 6 cm akan menunjukkan potensi cedera, sehingga diberikan batasan kedalaman kompresi dada pada AHA 2015. Selanjutnya ada meminimalkan gangguan dalam kompresi dada. Pada AHA 2010, penolong harus berupaya meminimalkan frekuensi dan durasi gangguan dalam kompresi untuk mengoptimalkan jumlah kompresi yang dilakukan per menit. Pada AHA 2015, untuk orang dewasa yang mengalami serangan jantung dan menerima CPR tanpa saluran udara lanjutan, kemungkinan perlu untuk melakukan CPR dengan sasaran fraksi kompresi dada setinggi mungkin dengan target minimum 60%. Baik, inilah perubahan yang
penambahan yang ditambah dari AH 2010 ke AH 2015 yaitu ventilasi tertunda, di mana AH 2010 itu tidak ada dan ditambahkan di AH 2015. Untuk pasien OHCA yang terpantau dengan ritme dapat dikejut, mungkin penting bagi sistem EMS dengan umpan balik beberapa tingkat berbasis prioritas untuk menunda ventilasi bertekanan positif dengan menggunakan strategi hingga 3 siklus dari 200 kompresi berkelanjutan dengan insufflasi oksigen pasif dan tambahan saluran udara. Jadi hal ini ditambahkan berdasarkan 3 penelitian dalam sistem yang menggunakan umpan balik beberapa tingkat berbasis prioritas dalam komunitas perkotaan dan pedesaan, memberikan paket perawatan mencakup hingga 3 siklus insufflasi oksigen pasif, penyisipan tambahan saluran udara, dan 200 kompresi dada berkelanjutan dengan penerapan kejut yang menunjukkan peningkatan kelangsungan hidup pasien dengan status neurologis yang dapat diterima oleh korban serangan jantung yang terlihat jatuh dan dengan ritme yang dapat dikejut. Sekian perbandingan dari AH 2010 dan 2015, semoga bermanfaat. Terima kasih.